Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Udah siap ya ini anak-anak untuk memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini? Siap, Bu. Oke, sebelumnya, Siap, Bu. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya untuk kehadirannya. Nanti yang telat join, presensinya akan Ibu buatkan link dan akan saya share di grup. Maulida Maya Sofa. Hadir, Bu. Yang kedua, Alessandro. Hadir, Bu. Oke, absen ketiga, Nora Novita Sari. Hadir, Bu. Selanjutnya, Jekonia Raven. Hadir, Bu. Baik. Muhammad Afif. Oke, Muhammad Afif. Mungkin terkendala sinyal, Bu. Oh ya, baik. Oke, pada pertemuan minggu lalu kan kita sudah membahas mengenai potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia dan pemanfaatannya. Nah, kita refleksi ulang dulu ya anak-anak terkait materi minggu lalu. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam kan ada dua, hayati dan non hayati. Oke, baik. Terkait pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu materi kita pada pagi ini membahas tentang apa? Pokok-pokoknya. Oke, saya jelaskan sedikit ya sebelum kita memulai pada pokok intinya. Jadi, keanekaragaman itu seperti perkumpulan budaya atau suku bangsa yang ada di Indonesia. Oh ya, di antara kalian apakah sudah ada yang menemukan kebudayaan baru? Maksudnya, sebelumnya kalian belum pernah menemui kebudayaan tersebut. Nah, jika sudah, berarti kalian sangat beruntung ya anak-anak. Selain itu, lingkungan yang majemuk di Indonesia ini kan menambah banyak relasi bagi kalian, apalagi seusia remaja kalian ini ya, anak-anak SMP ini. Nah, Indonesia sendiri kan sangat beragam budayanya ya, sangat memiliki banyak suku dan budaya ataupun bahasa. Banyaknya suku dan budaya membuat Indonesia menjadi negara yang penuh keberagaman. Kemudian, keragaman ini menjadi sebuah simbol yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini sebagai warga negara Indonesia, kita harus selalu mendukung dan menjaga persatuan dan kesatuan dengan menanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan suku dan budaya. Jangan sampai Indonesia terpecah belah akibat adanya perbedaan tersebut. Karena pada dasarnya perbedaan akan membuat Indonesia menjadi lebih baik dan berwarna. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, bangsa Indonesia sendiri memiliki berbagai macam suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda. Di sini kita akan mempelajari mengenai keanekaragaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Sebentar, saya izin share screen dulu ya.
Apakah sudah muncul PPT-nya? Belum, Bu. Masih belum juga ya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Sudah. Sebentar. Nah, sesuai judul kita pada pertemuan ini, keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang pertama, apa sih makna Bhinneka Tunggal Ika itu? Dalam frasa, Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa Jawa kuno dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selain itu, jika diterjemahkan per kata, kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Nah, kata neka dalam bahasa Sanskerta memiliki macam dan menjadi pembentuk kata aneka dalam bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti satu dan kata ika berarti itu. Jadi, secara keseluruhan bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Nah, ini ada keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Dikategorikan dalam keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Nah, yang pertama berdasarkan buku Ensiklopedia Nasional Indonesia pada tahun 2004, jumlah suku bangsa di Indonesia mencapai lebih dari 1.300 suku bangsa. Kelompok suku bangsa yang terbesar adalah suku Jawa, yaitu sebanyak 40,2% dari populasi penduduk di Indonesia. Selanjutnya, suku bangsa berikutnya yang terbesar secara berturut-turut adalah suku Sunda dengan jumlah sebanyak 36,7 juta jiwa atau sebanyak 15,5%. Oh ya, sebelumnya yang bisa on kamera silahkan ya, yang tidak terkendala sinyal. Nanti poin-poin pentingnya silahkan kalian catat untuk tugas, untuk referensi tugas minggu depan. Lalu saya lanjut, keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Nah, ini terdiri dari bahasa, adat istiadat atau mempunyai upacara adat kelahiran dan kematian, sistem kekerabatan, kesenian daerah seperti tarian adat, upacara adat yang tadi saya jelaskan, dan ciri fisik. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia ini, yang salah satunya adalah agama. Apa sih agama itu? Agama yakni sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan keperibadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan manusia dan lingkungannya. Berbagai macam yang diakui di Indonesia yakni agama Islam, Kristen atau Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya, keberagaman ras di Indonesia mengelompokkan antara lain bentuk badan, bentuk hidung, bentuk muka, warna kulit, rambut, dan warna. Nah, ini ada penyebab keberagaman dalam masyarakat. Apa sih penyebab-penyebabnya? Yang pertama, letak strategis. Tentunya wilayah Indonesia ini kan letaknya ada di geografis ya, yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yakni benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Penyebab yang kedua yakni kondisi negara kepulauan. Kondisi ini sebagai negara kepulauan mengakibatkan terhambatnya hubungan antara masyarakat dari pulau-pulau yang berbeda. Yang ketiga, perbedaan kondisi. Kondisi alam suatu daerah ya berdampak pada perbedaan-perbedaan yang lain seperti mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, kebiasaan, bentuk rumah, tata kehidupan masyarakat, dan juga kepercayaan. Dan yang terakhir penyebabnya yakni keadaan transportasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi menjalin komunikasi dan hubungan dengan masyarakat di daerah atau kepulauan. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan keberagaman masyarakat Indonesia adalah sikap penerimaan masyarakat terhadap sesuatu yang baik datang dari luar maupun dalam. Sikap ini dalam masyarakat terhadap perubahan juga berpengaruh terhadap keberagaman Indonesia.
Nah, dari keberagaman masyarakat di Indonesia ini memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif ya bagi diri masyarakat. Dampak positifnya yakni keberagaman memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Sedangkan dampak negatifnya yakni mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan perpecahan bangsa dan negara. Keberagaman masyarakat ini memiliki arti penting sebagai yang pertama, keberagaman tersebut akan menjadi modal sosial yang besar untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang maju dan sejahtera. Dan yang kedua, sebaliknya, bila keberagaman tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, tidak dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan kita, maka dapat menyebabkan timbulnya konflik atau pepecahan yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara di Indonesia. Nah, ini ada pentingnya memahami keberagaman bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Secara umum, ada dua alasan yang perlu kita pahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, yakni terkait aspek kewilayahan Indonesia sebagai negara kepulauan. Aspek kewilayahan menjelaskan bahwa negara NKRI merupakan negara kepulauan. Dan yang kedua, terkait aspek sosial budaya yang diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Jadi kondisi sosial ini budaya yang demikian menjadikan kehidupan bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadinya konflik. Nah, dengan demikian, simbol Bhinneka Tunggal Ika dipergunakan sebagai upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Meskipun kita berbeda-beda suku, bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Untuk mewujudkan cita-cita negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, keberagaman bukan faktor utama perpecahan, namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa melalui semboyan kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Dan upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras, dan agama untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, ini ada prinsip harmoni dalam keberagaman bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini kan dijelaskan beberapa prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang pertama, yakni saling pengertian. Yang kedua, egalitarianisme atau kesetaraan. Yang ketiga, adanya toleransi atau mengutamakan toleransi yang tinggi antar sesama anggota masyarakat. Yang keempat, keterbukaan atau menjunjung tinggi keterbukaan antar masyarakat. Yang kelima, penghargaan atas prestasi yang diperoleh. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan atau memberikan pendapat atau yang lain? Silahkan. Mungkin Maya atau Nora mau bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Tadi kan kita membahas mengenai cara adat maupun tarian adat kan ya, Bu? Iya. Nah, saya ingin bertanya, mengapa sih tarian adat itu diciptakan? Oh, baik. Tarian adat ini diciptakan itu untuk suatu bentuk ekspresi manusia. Jadi kayak mengandung pesan yang ingin disampaikan, seperti rasa syukur pada Tuhan dan alam karena telah diberi panen atau rezeki yang melimpah. Jadi tarian adat itu seolah-olah menggambarkan ekspresi kita pada rasa syukur kita terhadap Tuhan. Gitu ya kurang lebihnya, Maya. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Saya, Bu. Ya, baik Nora. Saya ingin bertanya, menurut pendapat Ibu, apa sih perbedaan tentang keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia? Baik. Jadi keberagaman suku bangsa di Indonesia ini adalah ciri khas kita ya dari daerah
yang berada di Indonesia. Keberagaman suku bangsa yaitu seperti adanya adat istiadat, bahasa dari daerah itu sendiri ataupun yang lainnya. Sedangkan kalau kebudayaan adalah sesuatu yang kompleks seperti yang membuat hukum, kepercayaan, moral, kesenian, kebiasaan dan lain-lain yang diperoleh manusia sebagai masyarakat sekitar daerah tersebut. Gimana, Nora? Kurang jelas atau gimana? Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Iya, baik, Raven. Silahkan bertanya. Kalau tidak bisa... Tidak terdengar, Bu. Oh iya, silahkan kalau mau bertanya. Jadi begini, Bu. Saya mau bertanya terkait apa sih, Bu, kaitan materi kita pada hari ini dengan bunyi ketiga dari Pancasila, Bu? Nah, pertanyaannya menarik ini. Jadi gini, pentingnya rasa persatuan dalam kesatuan sesuai dengan bunyi Pancasila yang ketiga, yakni Persatuan Indonesia, kan dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Nah, di negara kita ini merupakan negara yang kepulauan, memiliki banyak keragaman, yang terdiri dari atas ribuan pulau atau suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Jadi oleh karena itu, mengapa negara kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, agar bisa menghargai perbedaan yang terjadi akibat agar bisa menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita, yakni sesuai Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Begitu ya, Raven? Nanti kurang lebihnya kalau mau lebih detailnya bisa diskusi di WA Group saja. Soalnya mengingat durasi waktu kita yang sangat singkat. Oke, baik anak-anak. Ibu akan memberikan tugas, jadi kalian membentuk kelompok 2 atau 3 atau 4 anggotanya. Nanti kalian membuat makalah dari pikiran kalian sendiri, boleh dari referensi jurnal, dari internet. Nah, nanti kalian membahas dalam makalah tersebut itu keberagaman yang ada di Indonesia. Boleh suku, bangsa, budaya, adat, tarian, itu kalian jelaskan dan kalian kaitkan mengenai dari Bhinneka Tunggal Ika ini. Begitu ya, anak-anak. Oke, sampai di sini. Ada yang bisa memberi kesimpulan dalam materi kita. Baik, jadi dari kesimpulan pertemuan kita pada pagi hari ini itu semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Materi selanjutnya akan Ibu bahas pada pertemuan minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu buatkan link pengumpulannya di Google Drive dan akan saya share di grup. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap patuhi protokol kesehatan. Ingat corona ini belum hilang ya teman-teman. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Izin Terima live kasih, ya. Bu. Ya.